Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Misteri Kandang Ayam Bang Juli. Pada akhir tahun 2012, Meng, sepupuku, baru saja menempati rumah barunya di Bogor. Ia dan ibunya harus angkat kaki dari rumah lamanya di Jakarta karena adanya desakan dari beberapa pihak yang meminta agar rumah itu segera dijual. Ya, sudah bisa ditebak jika ujung-ujungnya tak jauh dari perkara uang. Apalagi rumah baru Meng di Bogor terletak persis di sebelah rumahku dan hanya dipisahkan oleh kebun kosong. Beruntung bagi Meng, sebab di saat banyak rumah dibangun tanpa menyisakan sejengkal tanah sebagai halaman, ia dan ibunya malah memiliki banyak ruang untuk bercocok tanam atau sekedar menjemur pakaian. Belum lagi halaman yang ada di bagian belakang rumahnya, yang selalu teduh bernaung di antara lebatnya batang dan daun bambu. Halaman belakang rumah Meng memang tidak seluas halaman yang ada di sebelah rumahnya. Namun, masih bisa dijadikan tempat melepas penat atau malah dijadikan tempat usaha. Contohnya, berternak ayam. Ya, lahan menganggur di belakang rumah Meng pada akhirnya disulap menjadi tempat bermukimnya belasan ekor ayam oleh Juli, pamanku. Setelah mendapat restu dari sang kakak untuk menggunakan tanah kosong di belakang rumah, Juli pun segera mencoba peruntungannya. Di awal tahun 2019, Juli mulai merintis pelan-pelan usahanya yang dilandasi hobi tersebut. Ada 2 buah kandang ayam di tempat itu yang mana setiap kandangnya dibikin bertingkat 2. Setiap pagi, Juli akan datang ke rumah Meng untuk memberi makan hingga memandikan beberapa ekor ayam jagonya. Selepas memberi makan, biasanya Juli akan duduk santai di teras belakang rumah Meng sambil menikmati kopi dan batang-batang kretek. Menjelang senja, Juli akan memasukkan kembali ayam-ayam itu ke dalam kandang yang terbuat dari bilah-bilah bambu dan sisa-sisa spanduk. Ada saja tetangga yang datang kepada Juli untuk membeli telur ayam atau membeli ayam jago. Malah, mereka juga sering membawa nasi-nasi sisa untuk diberikan kepada ayam-ayam piaraan tersebut. Keuntungannya memang tidak besar, namun setidaknya Juli masih bisa mempertahankan dapur di rumahnya agar tetap ngebul. Beberapa bulan berlalu, banyak orang yang datang membeli telur namun persediaannya terbatas. Bahkan, tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tadi. Juli akhirnya berinisiatif untuk membuat 2 buah kandang lagi di halaman sebelah rumah Meng. Hanya butuh waktu 3 minggu, kedua kandang itu pun rampung dibangun. Juli memang sudah biasa menghasilkan uang dari hobinya. Namun sangat disayangkan, ketika uang mulai berdatangan, dia malah sering mengandalkan tanggung jawabnya pada saya dan Meng. Bila hari memasuki waktu senja, Juli kadang lupa untuk mengecek ulang kondisi kandang ayamnya. Alhasil, ada saja 2 hingga 3 ekor ayam tadi yang masih keliaran di luar kandang. Hal seperti itulah yang membuatku dan Meng sampai harus merasakan pengalaman yang kurang mengenakan di sekitar kandang ayam tersebut. Bogor, tahun 2019. Usman, adik kandung Juli, hari itu datang untuk mengunjungi Pok Milah, kakak perempuannya yang juga merupakan ibunya Meng. Tanpa buah tangan atau apapun, lelaki yang pada tahun 2019 sudah berusia 51 tahun itu menyempatkan santai sejenak di halaman belakang rumah Meng. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Para buruh garmen dan pabrik kopi sama-sama telah meninggalkan pekerjaannya. Seiring meluncurnya pijar sang surya di belahan bumi bagian barat, Meng muncul dari balik pintu kamar sambil menenteng 2 gelas kopi hitam. Ia meletakkan minuman itu di atas lantai teras belakang rumahnya yang langsung menghadap ke arah barat. Asap tipis melayang-layang
dari permukaan gelas sebelum akhirnya dibuyarkan oleh hembusan angin senja. Sambil menunggu panas di kopinya berkurang, Meng dan Usman terlibat perbincangan santai. Mereka membahas seputar pendakian, sepak bola, hingga membicarakan maraknya perceraian yang kala itu sedang menjadi tren di kalangan para selebritas. "Ngomong-ngomong, Juli nggak datang kemari nih?" tanya Usman. "Tahu tuh, sekarang udah nggak tentu datangnya. Udah kagak tiap hari kemari," jawab Meng. "Nah, terus kalau dia nggak kemari, itu ayam-ayamnya siapa yang kasih makan?" tanya Usman lagi penasaran. "Itu dia masalahnya," balas Meng sembari mengambil gelas kopi lalu menyeruputnya pelan-pelan. Tak lama kemudian, ia pun kembali melanjutkan ucapannya. "Ah, itu orang dari dulu kalau ngejalanin usaha suka angin-anginan. Awalnya doang semangat, kemarin-marinya malah nyuruh ayam mulu buat kasih makan sama masukin ayamnya ke kandang," tambah Meng. "Terus, Juli ngasih uang ke ente kagak?" timpal Usman. "Beh, boro-boro ngasih duit, beliin rokok aja kagak," celetuk Meng dengan nada sewot. Usman terdiam setelah mendengarkan testimoni yang keluar langsung dari mulut keponakannya. Ia tidak merasa aneh dengan kebiasaan Juli yang gampang merasa bosan dan tidak konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya hari ini, di mana Juli tidak datang untuk memberi nafkah ayam-ayam piaraannya. Mau tidak mau, beban tersebut akan ditimpakan kepada Meng atau bisa jadi kepada saya. Meng mengangkut gelas-gelas kopi ke dalam rumah sebab sekitar 5 menit lagi azan maghrib akan menggema. Rencananya, nanti setelah Usman kelar melaksanakan sholat maghrib, ia akan langsung berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, terlebih dahulu ia ingin memasukkan ayam-ayam milik Juli ke dalam kandang. Ia khawatir jika hewan ternak tadi masih berkeliaran di luar, maka nasibnya akan berakhir di dalam perut biawak atau garangan. Meng, yang sedang tidak mood berurusan dengan ayam, memilih untuk bersiap-siap mandi lalu pergi ke musola. Langit beranjak gelap dan hanya menyisakan semburat jingga di angkasa. Kumandang azan maghrib mulai menggema dari segala penjuru lembah. Di sekitar kandang, Usman terlihat masih berusaha menangkap ayam-ayam Juli yang berlarian ke sana kemari menghindari kejarannya. Lelaki itu sampai jengkel sendiri sebab hewan ternak tersebut sangat sulit ditangkap meski pergerakannya tak selincah di siang hari. Usman akhirnya bisa mengerti akan kekesalan yang dirasakan Meng beberapa bulan ini. "Suwe bener nih ayamnya si Juli. Pantesan aja si Meng uring-uringan," umpat Usman dalam hati. Udah gelap tapi masih aja gesit," imbuhnya lagi seraya meraih ceker seekor ayam yang berusaha meronta. "Nah, dapat lo," celetuk Usman dengan nada gemas. Satu persatu, ayam yang belum masuk ke dalam kandang berhasil ditangkap oleh Usman. Dan kini hanya menyisakan seekor lagi yang sedang berdiam diri di bawah rumpun bambu. Ayam tersebut berwarna putih tanpa corak apapun dan tak terlihat gusar sama sekali, meski tahu bila Usman akan menangkapnya. Usman merasa heran sebab ia yakin jika tadi dirinya sudah menghitung jumlah ayam yang ada di luar. "Perasaan yang barusan ada di luar kandang cuma 5, kenapa tahu-tahu ada seekor lagi? Apa gue yang salah hitung ya?" pikir Usman dengan nafas yang ngos-ngosan. "Bodoh amat gue kandangin aja sekalian daripada ditomprok musang," imbuhnya lagi. Tangan Usman terus saja mengelap peluh yang berjatuhan. Ia tak menyangka tenaganya akan terkuras hanya gara-gara perkara menangkap ayam. Sekali lagi, lelaki itu melirik ke arah ayam putih yang juga sedang memperhatikan gerak-geriknya. Tak mau berlama-lama, Usman pun menghimpun tenaga dan mengatur nafas demi bisa mendapatkan ayam terakhir itu. Tak ada cahaya lampu sama sekali di sekitar kandang ayam tadi, sehingga Usman hanya mengandalkan pijar cahaya yang tersisa di langit. Usman melangkah ke sebidang tanah yang konturnya sedikit menurun. Tercipta suara gemerisik yang dihasilkan dari daun-daun bambu yang terinjak oleh Usman. Suasana di tempat tersebut sudah sepi, sehingga bunyi langkah sekecil apapun pasti bisa terdengar dengan jelas. Usman diam sejenak untuk memikirkan strategi. Tak lama kemudian, ia segera memasang ancang-ancang.
Sekali lagi, ia harus yakin jika ayam yang ada di hadapannya akan berhasil ditangkap dalam sekali sergap. Namun, belum juga Usman melesat untuk menangkap unggas tadi. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mendorong tubuhnya ke arah depan. Usman tak kuasa menahan kuatnya dorongan tadi. Alhasil, tubuh lelaki itu pun tersungkur dan menabrak beberapa batang bambu. Krak! Terdengar jelas gemertak batang dan ranting bambu yang patah akibat tak kuat menahan beban tubuh Usman. Usman meringis kesakitan akibat ranting-ranting kering menggores lengannya. Secara perlahan, ia membalikkan badan dan berusaha bangun sambil berpegangan pada salah satu batang pohon. Usman terkejut ketika matanya menangkap ada sosok bayangan hitam yang kini sedang berdiri di hadapannya. Ia tidak mengetahui makhluk apa itu, sebab langit yang gelap seolah menyamarkan wujud hitam tadi. Sosok misterius itu pun langsung melesat ke arah rumpun bambu dan menghilang ditelan kegelapan. "Hah, apaan barusan?" ucapnya dalam hati. Sontak bulu kuduk Usman meremang. Ia sangat yakin jika makhluk itulah yang mendorongnya hingga terperosok ke bibir jurang. Entah tujuannya hanya mengajak bercanda atau memang ada tendensi untuk membuatnya celaka. Bagaimanapun, ia masih bersyukur karena batang-batang bambu tadi telah menahan tubuhnya hingga tak sampai terperosok ke dalam jurang. Usman berhasil bangun lalu beranjak meninggalkan tempat itu. Sekarang, dia sudah tidak berminat sama sekali untuk mencari ayam putih yang belum berhasil ditangkapnya. Usai melaksanakan ibadah sholat maghrib, Usman langsung mengobati lengannya yang tergores ranting kering dengan betadin. Ia juga menceritakan perihal kejadian yang menimpanya barusan pada Mpok Milah dan Meng. Meng mengernyitkan dahi begitu mendengarkan penuturan Usman. "Ayam putih yang mana, Mang? Di sini nggak ada ayam warna putih," sanggah Meng yang malah membuat Usman jadi semakin bingung. "Hah? Nggak ada? Berarti yang barusan ayam tetangga kali ya?" tanya Usman yang lagi-lagi dipantah oleh Meng. "Kagak ada, Mang. Di sini yang piara ayam cuma Mang Juli doang. Boro-boro tetangga sini punya lahan buat kandang ayam. Buat jemur pakaian aja mereka masih kebingungan," sahut Meng yang segera dibenarkan oleh Mpok Milah. "Iye, bener kata si Meng barusan. Makanya warga sini kalau pagi pada rebutan tempat buat jembreng pakaian di pagar halaman," timpal Pok Milah. "Lah terus yang barusan ayam siapa dong? Masa iya ayam jadi-jadian?" ucap Usman. "Iye kali. Lagian lu juga tambeng sih. Udah tahu maghrib bukannya sholat dulu malah sibuk ngurusin ayam. Kena deh lu dijorokin jurik," balas Pok Milah setengah ngomel. "Iya mana aja tahu kalau bakal dijorokin jurik. Orang niatnya baik, itu mah juriknya aja yang kagak ada kerjaan," balas Usman. Meng hanya tertawa geli sekaligus bersyukur karena kejadian yang baru saja menimpa pamannya tidak pernah ia alami. Bahkan, Meng sampai berkali-kali meledek keapesan Usman. Beruntung, Usman adalah sosok yang humoris dan bukan tipikal orang yang mudah marah seperti Juli. Petang itu, aku baru saja sampai di beranda rumah dengan pakaian yang hampir basah dibanjiri peluh. 2 jam sebelumnya, aku baru saja mengajarkan ekstrakurikuler paduan suara di salah satu SMK yang ada di kota Bogor. 2 jam itu juga, perasaanku mesti bercampur aduk antara kesal dan girang. Ya, kesal lantaran para anggota eskul tersebut masih saja bingung ketika suaranya masih dipecah menjadi 1, 2, dan 3. Namun aku juga merasa senang sebab di eskul paduan suara, aku dikelilingi oleh ciwi-ciwi cantik yang selalu minta diiringi musik. Alhamdulillah, di tengah daun-daun muda, usiaku terasa mundur 10 tahun lebih muda. Aku melirik ke arah jam yang tertera di layar handphone. Ternyata sudah pukul 6:30. Jemariku mulai melucuti satu persatu tali sepatu gunung yang kukenakan. Beberapa orang kadang masih suka menganggapku ketinggalan zaman hanya gara-gara melihatku yang selalu memakai sepatu ini. Baru saja aku hendak memasukkan gawe tadi ke dalam saku, mendadak ada chat yang masuk. Kupikir dari siapa? Ternyata chat itu dari mamangku, Juli. Segera saja kubuka dan kubaca chat tersebut. "Al, tolong masukin ayam ke kandang. Mamang tadi pulang abis zuhur. Ada tetangga minta diurut." Demikian
isi chat tadi. Aku yang masih dalam keadaan lelah dan gerah, sontak jadi geleng-geleng kepala sambil menghela nafas dalam-dalam. Entah sudah berapa kali orang itu memintaku untuk memasukkan ayam-ayam piaraannya ke dalam kandang dengan bermacam-macam alasan. Marah, tentu saja. Sebab Julie sudah terlalu sering menyepelekan aku seperti ini. Mungkin beberapa bulan lalu aku masih mau menolong untuk memasukkan piaraannya ke kandang. Tapi semakin lama orang yang ditolong malah jadi kebablasan. Padahal ayam-ayam itu adalah piaraannya. Hasilnya pun dia yang menikmati sendiri. Baik aku maupun Meng sama sekali tidak pernah meminta upah kepadanya. Mungkin karena kesal, aku banting ponselku ke lantai dan menyebabkan skrin protektornya rengat di beberapa bagian. Sambil bersungut-sungut, aku pun beranjak dari kursi dan segera kuambil lagi benda tersebut. Ku coba nyalakan kembali flashlight yang ada pada gawaiku. Syukurlah, ternyata masih berfungsi dengan baik. Segera saja ku pakai sendal jepit yang tergeletak di halaman agar langkahku terasa lebih ringan. Tak lama kemudian, aku mulai meninggalkan halaman rumah untuk menuju ke kandang ayam yang letaknya ada di halaman belakang rumah Meng. Kebun kosong yang ada di sebelah rumah Meng tampak gelap karena memang tidak diberi penerangan. Di kebun itu terdapat 2 kandang khusus untuk anak-anak ayam yang umurnya baru 1 bulan. Selain 2 buah kandang ayam, di situ juga tertanam beberapa batang tanaman singkong serta 5 batang pohon pisang. Cahaya redup yang hanya didapat dari beranda rumah Meng mengakibatkan suasana di kebun itu yang jadi semakin remang. Itu sebabnya batang pisang tadi mungkin saja akan terlihat menakutkan bagi mereka yang matanya kurang jeli juga kadung terbuai ilusi. Di sebelah pohon pisang juga terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tak berfungsi. Sumur tersebut sudah puluhan tahun teronggok di situ dan terabaikan begitu saja, sehingga sudah dirambati tanaman liar dan tertutup lumut. Jujur saja, aku benci jika di jam-jam seperti ini malah disuruh memasukkan ayam-ayam milik Julie ke dalam kandang. Artinya, aku harus berurusan dengan 2 objek menyeramkan sekaligus, yaitu sumur tua dan rimbunya tanaman bambu yang ada di sekitar kandang. Sumur tua itu akhirnya berhasil kulewati sekalipun ada perasaan begidik ketika sedang melintasinya. Tak butuh waktu lama maka sampailah aku di kandang ayam milik Julie. Segera saja kusorot kandang-kandang itu dengan lampu senter yang ada pada handphone. Tampak seluruh pintu kandang masih terbuka dengan beberapa ekor ayam yang sedang hinggap di atas pintu tersebut dan sisanya di atap kandang. Keadaan di kandang benar-benar gelap gulita, terlebih dengan adanya rumpun bambu yang tumbuh di belakang rumah Meng yang malah membuat suasana jadi semakin menyeramkan. Aku sudah tak menghiraukan rasa takut lagi, sebab aku sudah beberapa kali melakukan hal seperti ini. Langkah sengaja kuatur sepelan mungkin agar unggas-unggas itu tidak panik atau bahkan berlarian tak tentu arah. Jika sampai hal itu terjadi, bisa saja ada ayam yang malah kabur menuruni jurang yang mana itu adalah markas besarnya biawak, musang, dan garangan. Satu demi satu, aku pun berhasil menangkap piaraan Julie itu lalu memasukkannya ke dalam kandang. Untuk melampiaskan rasa keki kepada Julie, sesekali kucita kepala ayam jantan kesayangannya yang menurutku paling bengal dan paling sukar untuk dikejar. Selesai sudah aku menuntaskan pekerjaan menyebalkan ini. Tapi kurang tepat juga sepertinya jika disebut pekerjaan, sebab sama sekali tidak menghasilkan apa-apa buatku. Baru saja aku akan kembali ke rumah untuk mandi. Tiba-tiba saja aku mendengar seperti ada sesuatu yang menggeram dari arah belakang. Aku menoleh dan bisa kupastikan jika suara tadi berasal dari atas pohon alpukat yang bila sedang musimnya akan menghasilkan buah yang lebat. Tidak ada apa-apa selain kegelapan. Aku mulai sedikit merinding dan segera berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, baru juga melangkah beberapa jengkal, tiba-tiba aku melihat ada bayangan hitam seukuran kucing dan memiliki mata yang memancarkan menyala. Sosok itu tampak sedang berada di atas sumur tua. Mungkin itu si Tito, pikirku.
Tito adalah kucing oranye milik tetangga yang sering kali bermain di kebun kosong atau di teras rumah Meng. Memang mata kucing umumnya akan memancarkan cahaya jika malam hari. Itu sebabnya aku tak sampai berpikir yang macam-macam. Kembali aku ayunkan laju kakiku untuk melewati sumur tua. Tampak sepasang mata itu masih berada di tempatnya semula dan tak terpengaruh oleh kehadiranku. Sumur tersebut akhirnya berhasil kulalui. Namun, aku kembali mendengar suara menggeram seperti yang belum lama ini terdengar di kandang ayam. Kali ini lebih keras. Sontak, aku pun membalikkan badan ke arah sumur tadi dan sepasang mata bercahaya itu masih terpaku di sana. Mata itu terus saja mengamatiku tanpa berkedip sama sekali hingga akhirnya. Astagfirullah, pekiku terkejut. Ya, aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Sepasang mata yang sebelumnya memiliki ukuran layaknya seekor kucing, kini secara perlahan mulai bertambah besar hingga tingginya hampir setara dengan menara tandon air. Tubuh makhluk tersebut sangat saru dengan gelapnya malam. Meski demikian mataku masih bisa melihat siluet sosok hitam tadi. Aku gelagapan seraya mendongak ke arah sorot mata bercahaya yang masih saja memperhatikanku. Aku sudah tak kepikiran untuk mencari tahu makhluk apa itu lantaran rasa takut yang kian memuncak.